Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai ketahanan nasional Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Dino Diardian dan rekan saya Abdul Elisya, dan saya Nasabrina Aisyah Raudatul Jannah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas konsep bagaimana negara Indonesia dalam menjaga kekuatan dan kestabilannya di tengah berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pernahkah kalian membayangkan mengapa negara sebesar dan seberagam Indonesia dengan ribuan pulau dan ratusan suku tetap utuh hingga hari ini? Nah, jawabannya terletak pada sebuah konsep fundamental, yaitu ketahanan nasional. Baik, di sini saya akan membahas terkait pengertian dan sejarah perkembangan ketahanan nasional. Jadi, ketahanan nasional atau yang disebut juga dengan TANAS itu adalah sebuah strategis dalam keamanan Indonesia yang berfungsi sebagai alat untuk mempersiapkan dan mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang dapat menghancurkan bangsa Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam usaha mencapai tujuan nasional itu tak luput dari ATHG, sehingga diperlukan suatu kekuatan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan nasional. TANAS ini bukan sekedar tentang militer, ini adalah kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasionalnya guna menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang mengancam integritas, identitas, dan kelangsungan hidup kita. TANAS adalah benteng yang menjamin kita mencapai tujuan nasional. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu sejarah perkembangan ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia ini terus berkembang sejak awal kemerdekaan, seiring dengan dinamika sejarah dan kebutuhan bangsa dalam menjaga keutuhan serta merumuskan arah pembangunan. Lembaga yang berperan dalam pembinaan ini yaitu Wantanas. Dahulu itu Wanhankamnas telah hadir sejak 1946 dan mengalami metamorfosis kelembagaan. Awalnya lembaga ini didasarkan kepada Kepres No. 51 tahun 1970 untuk membantu Presiden menyusun kebijakan tertinggi dan menjamin koordinasi keamanan. Sejak awal, TANAS dipahami sebagai kebutuhan menyeluruh yang menuntut perumusan kebijakan lintas sektor, seperti yang tercermin dalam pengembangan Telaahan Strategik Nasional atau Telstranas pada tahun 1996 sebagai pertimbangan strategis jangka panjang yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa. Seiring perubahan pasca Perang Dingin, paradigma TANAS mengalami pergeseran besar, tidak lagi terbatas pada ancaman militer, tetapi berkembang menjadi ancaman multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, ideologi, hingga isu-isu non-tradisional seperti terorisme, krisis pangan, dan pandemi. Wantanas ini menegaskan bahwa keamanan nasional kini mencakup 4 pilar, yaitu pertahanan negara atau defense, keamanan dalam negeri, keamanan publik, dan keamanan insani atau human security. Perubahan paradigma ini menuntut penyusunan ulang konsep keamanan nasional agar sesuai dengan tuntutan zaman, yang juga harus selalu berlandaskan falsafah Pancasila dan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keseluruhan perjalanan ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional Indonesia adalah konsep yang adaptif dan terus menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan yang strategis, perubahan struktur politik dunia, dan kebutuhan internal bangsa. TANAS tidak lagi dipahami hanya sebagai perlindungan militer, tetapi sebagai kemampuan bangsa dan menjaga stabilitas, keselamatan, kesejahteraan, serta keberlangsungan hidup nasional secara komprehensif. Dalam konteks ini, Wantanas berfungsi sebagai think tank nasional yang merumuskan kebijakan dan strategi untuk memastikan TANAS tetap adaptif dan relevan terhadap dinamika zaman ini. Setelah membahas pengertian sejarah perkembangan ketahanan nasional, sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur ketahanan nasional. Nah, unsur-unsur ketahanan nasional ini disebut dengan Astagadra, yang merupakan sebuah perangkat dasar ketahanan nasional yang menggambarkan 8 aspek penting kehidupan bangsa. Nah,
dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu salah satunya yaitu Trigatra dan yang kedua itu Pancagatra. Trigatra sendiri yaitu unsur alamiah, dan untuk Pancagatra yaitu unsur sosial yang dinamis, keduanya saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Nah, kekuatan bangsa juga terbentuk ketika seluruh gatra ini berjalan selaras. Untuk pada bagian pertama yaitu ada Trigatra atau unsur alamiah. Nah, Trigatra juga dibagi menjadi 3 aspek. Salah satunya yaitu gatra geografi yang akan kita bahas. Nah, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sebagai negara kepulauan. Letak geografis ini memberi peluang yang besar bagi ekonomi maritim dan juga menuntut penguatan pertahanan laut serta pengamanan jalur pelayaran yang sangat vital. Karena itu, ketahanan maritim menjadi sebuah prioritas penting untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Yang kedua, ada gatra sumber kekayaan alam. Sumber daya alam adalah sebuah modal bagi pembangunan, namun pemanfaatannya juga harus diperhatikan secara berkelanjutan dan juga secara lingkungan. Nah, krisis iklim global menjadi sebuah tantangan utama, sehingga strategi pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, transisi energi dan hilirisasi menjadi sangat penting. Kemudian untuk yang ketiga itu ada gatra pendudukan, yaitu penduduk sendiri, yaitu penduduk Indonesia adalah kekuatan yang menentukan suatu bangsa dan masa depan bangsa. Bonus demografi hanya akan membawa manfaat jika kualitas sumber daya manusia Indonesia ini meningkat, terutama dalam keterampilan digital era revolusi industri dan society. Nah, tantangannya adalah pemerataan kualitas SDM dan pengangguran struktural. Oke, selanjutnya kita akan membahas Pancagatra atau unsur sosial. Setelah tadi membahas Trigatra unsur alamiah, Pancagatra sendiri terbagi menjadi 5. Ya, salah satunya yaitu gatra ideologi. Yang pertama, Pancasila adalah sebuah dasar negara sekaligus pedoman ideologi yang datang melalui konten radikalisme dan ekstremisme yang menyebar cepat di internet. Karena itu, sebuah pendidikan Pancasila dan literasi digital sangat penting untuk memperkuat ketahanan ideologi sebuah bangsa. Nah, yang kedua ada gatra politik. Sistem politik yang stabil dan demokratis adalah sebuah fondasi bagi ketahanan nasional. Ancaman-ancaman seperti korupsi dan polarisasi politik akibat hoax menjadi sebuah tantangan yang sangat serius dan harus diatasi untuk menjaga kepercayaan publik. Yang ketiga ada gatra ekonomi. Nah, ketahanan ekonomi dilihat dari kemampuan Indonesia dalam bertahan menghadapi sebuah krisis global seperti inflasi atau ancaman resesi. Nah, solusinya yaitu dengan penguatan industri, hilirisasi, sektor real dan UMKM menjadi sebuah strategi untuk mencapai kemandirian ekonomi. Yang keempat ada gatra sosial budaya. Indonesia sendiri memiliki keragaman budaya yang sangat luas. Nah, keragaman ini dapat menjadi sebuah kekuatan, tetapi dapat juga menjadi sebuah pemicu konflik jika tidak dikelola dengan baik, seperti isu sara, kesenjangan sosial, kemudian krisis moral yang merupakan suatu ancaman yang harus ditangani melalui dialog budaya dan pelestarian kearifan lokal. Kemudian ada yang terakhir, gatra pertahanan dan keamanan. Nah, ancaman yang dihadapi negara Indonesia ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga bersifat non-militer seperti serangan cyber dan ancaman hibrida. Karena itu, modernisasi alutsista, kemudian penguatan sistem pertahanan siber, dan keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam sistem pertahanan ini menjadi sangat penting dalam negara kita pada Indonesia. Setelah tadi kita membahas mengenai unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia, selanjutnya kita akan membahas pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Pertama ada intervensi antar negara. Nah, Astagatra bekerja berdasarkan prinsip intervensi, artinya setiap unsur saling bergantung dan saling mempengaruhi. Contohnya, ekonomi yang kuat membutuhkan sumber daya manusia yang kuat atau unggul. Kemudian stabilitas sosial budaya tidak akan tercapai tanpa politik yang adil dan ekonomi yang merata. Contoh
selanjutnya juga yaitu ideologi harus menjadi filter nilai di era digital agar bangsa tidak terpengaruh oleh ideologi asing yang merusak. Nah, semua gatra itu harus seimbang karena kelemahan satu gatra akan melemahkan gatra lainnya. Yang kedua ada tantangan kontemporer. Memasuki abad ke-21, ancaman terhadap negara semakin kompleks. Contohnya seperti ancaman digital dengan cyber. Serangan cyber, hoax politik, dan radikalisasi digital menjadi tantangan yang perlu dihadapi melalui literasi digital dan keamanan cyber yang kuat. Kemudian yang kedua ada ancaman tidak. Nah, serangan juga dapat terjadi secara bersamaan pada sektor ekonomi, politik, ideologi. Karena itu kerjasama lintas lembaga seperti Kominfo, Menhan, BSSN, dan Menko Polhukam menjadi sangat penting karena pendekatan Astagadatra ini harus adaptif dan responsif agar Indonesia tetap kuat dan kompetitif di tengah perubahan zaman ini. Nah, dengan memahami Astagadatra, kita dapat menyadari bahwa ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Ketahanan Indonesia juga terbentuk melalui suatu sinergi antara kekuatan alam, sosial, dan kualitas manusia sebagai pusat pembangunan. Keterkaitan antara globalisasi dan ketahanan nasional Indonesia serta bagaimana pengaruh globalisasi terhadap ketahanan nasional Indonesia. Keterkaitan antara globalisasi dan ketahanan nasional Indonesia. Globalisasi sangat terkait dengan ketahanan nasional Indonesia karena mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Selain membuka peluang kerja sama, teknologi dan pertumbuhan ekonomi, globalisasi juga menghadirkan ancaman seperti masuknya ideologi dan budaya asing serta propaganda digital. Kemajuan teknologi digital turut memunculkan ancaman baru seperti perang informasi dan kejahatan siber yang berdampak pada kejahatan nasional, khususnya dalam aspek ketahanan non-militer. Pembahasan selanjutnya, bagaimana globalisasi bisa berpengaruh terhadap ketahanan nasional Indonesia. Berikut pengaruh globalisasi terhadap ketahanan bangsa pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu ada aspek ideologi. Globalisasi membawa masuk nilai asing seperti individualisme, dan kapitalisme yang dapat bertentangan dengan Pancasila. Paparan ideologi global melalui media digital dapat menggeser cara pandang masyarakat terhadap kehidupan berbangsa. Jika tidak diimbangi dengan pemahaman Pancasila yang kuat, identitas ideologi bangsa dapat melemah. Karena itu, penguatan ideologi menjadi penting agar bangsa tidak mudah terpengaruhi nilai global yang tidak sesuai dengan kepribadian nasional. Selanjutnya ada aspek politik. Dalam bidang politik, globalisasi meningkatkan keterbukaan dan kerjasama internasional, namun juga membuat negara lebih terpengaruh oleh dinamika politik global. Tekanan politik dari negara besar, isu HAM, dan persaingan geopolitik dapat mempengaruhi stabilitas nasional. Oleh karena itu, ketahanan politik perlu diperkuat melalui diplomasi strategis, stabilitas pemerintah, dan partisipasi politik masyarakat yang sehat. Aspek ekonomi. Globalisasi membuka peluang perdagangan internasional, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ketergantungan pada pasar global membuat ekonomi nasional rentan terhadap krisis dunia. Fluktuasi harga dan persaingan ekonomi global. Jika ketahanan ekonomi lemah, kemampuan bangsa untuk mandiri bisa terancam. Penguatan industri nasional, diversifikasi ekonomi, dan kemandirian teknologi menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi. Selanjutnya ada aspek sosial budaya. Arus informasi dan budaya asing yang masuk melalui media digital dapat mempengaruhi gaya hidup, nilai, dan pola pikir masyarakat. Jika tidak disaring budaya global, dapat mengikis identitas nasional dan melemahkan karakter bangsa. Oleh sebab itu, ketahanan nasional budaya perlu diperkuat melalui pelestarian budaya lokal, pendidikan, karakter, serta pemahaman nilai kebangsaan. Aspek pertahanan dan keamanan globalisasi memunculkan ancaman baru seperti kejahatan siber, terorisme internasional,
internasional, propaganda digital, dan perang informasi. Keterbukaan global juga membuat batas ancaman semakin tidak terlihat. Untuk menjaga ketahanan bangsa diperlukan sistem pertahanan yang modern, keamanan siber yang kuat, serta kemampuan negara dalam mengatasi ancaman non-militer dan militer secara adaptif. Setelah pembahasan materi terkait pertahanan nasional Indonesia, di sini ada kasus nyata terkait Ambalat sebagai tantangan ketahanan nasional. Kasus Ambalat ini merupakan representasi nyata dari ancaman eksternal yang menguji kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia di wilayah perbatasan sengketa ini. Sengketa ini adalah konflik wilayah laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, di dekat perbatasan antara Kalimantan Timur Indonesia dan Sabah Malaysia. Adapun kompleksitas dan dampak sengketa Ambalat menciptakan tantangan signifikan bagi ketahanan nasional Indonesia dan memerlukan respon yang komprehensif. Konflik ini tidak hanya menyangkut masalah kedaulatan wilayah, tetapi juga berdampak luas pada beberapa aspek. Ada 3 aspek. Yang pertama itu adalah aspek ekonomi. Ekonomi wilayah Ambalat diketahui memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama cadangan minyak dan gas bumi yang diperkirakan dapat dimanfaatkan hingga 3 tahun ke depan. Penyelesaian sengketa ini penting untuk memastikan eksploitasi SDA dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Yang kedua itu ada keamanan maritim. Keamanan maritim dan stabilitas regional adalah Ambalat merupakan bagian integral dari strategi pertahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan di perairan teritorialnya. Penjagaan wilayah ini menjadi prioritas utama untuk menghadapi ancaman luar, baik terkait konflik teritorial maupun aktivitas ilegal di laut. Dan yang ketiga yaitu ada aspek sosial dan budaya. Ketegangan di Ambalat dapat mengganggu kehidupan masyarakat lokal, terutama para nelayan yang menggantungkan mata pencaharian utama pada perairan tersebut. Selanjutnya, konflik kedua dari kasus Ambalat ini ada dasar klaim dan perselisihan. Perselisihan ini semakin rumit karena adanya perbedaan dasar klaim antar kedua negara, yaitu klaim Malaysia. Malaysia ini mengklaim Ambalat berdasarkan peta wilayah Malaysia pada tahun 1979, sebuah peta yang memicu protes dari Indonesia, Filipina, dan Singapura, dan tidak diakui secara internasional. Malaysia juga mengklaim wilayah tersebut sebagai blok eksklusif. Lalu klaim Indonesia mengklaim blok Ambalat berdasarkan perjanjian kapal batas perairan Indonesia-Malaysia pada tahun 1969 dan terutama berdasarkan UNCLOS pada 1982 atau Konvensi Hukum Laut Internasional. Klaim ini didukung dengan menarik garis pangkal lurus dari pulau terluar seperti Karang Unarang serta menjadikan landas kontinen sebagai pelabuhan alamiah wilayah Kalimantan Timur. Solusi dan strategi dari kasus Ambalat ini dengan penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan dari sengketa yang memerlukan strategi komprehensif yang mencakup aspek militer, diplomasi, ekonomi, sosial, dan budaya, diplomasi dan hukum internasional. Penyelesaian sengketa ini harus dilakukan secara damai sesuai hukum internasional. Indonesia harus menyajikan bukti yang kuat merujuk pada UNCLOS pada tahun 1982 dan mempertimbangkan opsi penyelesaian seperti perundingan bilateral, menetapkan status quo sementara, atau membawa kasus ke Mahkamah Internasional sebagai opsi terakhir. Lalu keamanan maritim, kasus Ambalat ini menegaskan pentingnya Indonesia sebagai negara kepulauan untuk secara efektif memantau dan melindungi wilayah dan jurisdiksinya di lautan. Itulah pembahasan mengenai ketahanan nasional. Dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional itu merupakan suatu konsep dinamis dan komprehensif yang wajib dimiliki Indonesia berlandaskan Pancasila untuk mengembangkan kekuatan nasionalnya dalam menghadapi ancaman internal maupun eksternal yang kini telah berevolusi menjadi ancaman multidimensi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup bila itu hidayah. Wassalamualaikum